Ngapain coba pengacaranya Sahara malah ikut-ikutan melaporkan Yaimin dan juga istrinya? Pelapor adalah saya sendiri sebagai pribadi karena saya diserang kehormatan saya oleh Pak Muslimin. Jadi ceritanya, hari ini nih, si Zaki Chong, pengacaranya Sahara, kembali mendatangi Mapolresta Kota Malang. Kali ini dia datang bukan untuk mendampingi kliennya si Sahara, melainkan untuk melaporkan Yaimin dan juga istrinya atas kasus penyerangan kehormatan kepada dirinya yang diduga dilakukan oleh Yaimin dan juga istrinya. Pelapor adalah saya sendiri sebagai pribadi karena saya diserang kehormatan saya oleh Pak Muslimin terhadap pribadi saya. Jadi saya sendiri yang melaporkan, tidak sebagai pengacara ya, tapi sebagai pribadi terhadap saudara Muslimin. Jujur gue agak bingung ya, coba buat kalian yang ngikutin kasus ini nih dari awal, kalian tahu nggak, emangnya Yaimin dan istrinya ini ngelakuin apa sama dia? Sampai-sampai pengacaranya si Sahara ini merasa kalau kehormatannya itu diserang oleh Yaimin dan juga istrinya. Selain itu, si Zaki Chong ini juga melaporkan Yaimin dan juga istrinya dengan tuduhan pornografi. Loh, gimana sih maksudnya? Hari ini kita datang dengan dua laporan. Pertama, laporan berkaitan dengan pornografi, lain dari Mbak Sarah ya, laporan baru dengan orang baru. Maksud gue tuh gini loh, dia itu kan pengacaranya Sahara ya, seharusnya dia itu fokus aja mendampingi kliennya. Udah, bela aja klien lu, jangan malah ikut-ikutan melaporkan lawan dari klien lu. Jatuhnya tuh jadi kayak lucu sekaligus juga maksa. Sehingga publik menangkap kesan kalau kubunya Sahara dan juga pengacaranya ini kayak orang panik, seperti orang yang sudah terpojok, nggak tahu harus ngapain, jadi melakukan tindakan-tindakan yang kesannya tuh kayak maksa, kesannya kayak kita laporin balik, kita laporin lagi, kayak gitu. Sementara itu informasi terbaru yang gue dapat, Sahara katanya sekarang psikisnya lagi terguncang guys. Gue nggak tahu alasan kenapa psikisnya Sahara saat ini terguncang, apa karena pelecehannya atau karena saat ini posisinya sudah tersudutkan. Nggak mawon. Kalau yang lapor profesor, yang lapor dokter Bang Zaki kan dia orang pintar kan. Pengacara kondang pasti mungkin benar itu loh. Kalau lihat track recordnya itu kan, ya saya kok setuju saja. Itu bagus tuh. Kan dia tuh suka makan roti es. Terus ini disusul dengan susu. Jadi dia tuh hobinya kan makan roti. Dan nanti disanggupi kalau apa istilahnya itu ya. Kalau rotinya itu dimakan secara sempurna, dia akan kasih uang 600 juta loh Mbak itu. Nah, atau paling tidak dikasih hadiah mobil. Tapi bukan mobil bodong loh ya. Mobil, apa istilahnya itu, kan ada itu mobil itu yang bodong itu STNK-nya palsu, terus BPKB-nya nggak ada. Itu kan ada. Kita masuk dua laporan. Pertama itu yang bersangkutan itu menyerang kehormatan saya sebagai pribadi dengan undang-undang ITE, berita bohong dan fitnah. Laporan kedua itu berkaitan dengan pornografi, undang-undang PPKS yang pelapornya masih kami rahasiakan. Saksi berkaitan dengan PPA ada 3 orang yang kami bawa. Insya Allah besok juga kita bawa 2 saksi lagi berkaitan dengan laporan kami yang pelecehan seksual dan pornografi. 3 saksi ini kan berkaitan dengan laporan pelecehan seksual dan pornografi. Gak mungkin dong kita bawa saksi yang tidak mengetahui. Kemungkinan nanti bukti tambahannya dari hasil visum psikiatri itu tadi. Karena kan kita juga laporkan kan undang-undang TPKS kan. Undang-undang TPKS itu kan mengisyaratkan visum psikiatri itu kan bisa menjadi salah satu alat bukti nanti. Apa ini? Saya itu dikasih berlian. Barang itu nggak ada gunanya. Kalau ada yang mau beli, silakan. Itu berlian dari Mbak Titik Prabowo. Titik Soeharto sekarang namanya. Hanya 6 jumlahnya di Indonesia. Itu pesan khusus langsung ke dikasihkan saya. Barangnya ada. Dari ada nggak? Ada. Saya kau paksa mengambil dokumentasi rekam medik saya ke rumah sakit jiwa di Lawang. Saya memang pernah dirawat di rumah sakit jiwa di Lawang. Ini sekalian karena sudah kau sebarkan kan? Kenapa? Pada saat uzlah, istri saya sudah sepertinya nggak kuat pada masuki tahun ketiga. 2 tahun masih siap. Tahun ketiga tiap hari istriku minta supaya saya pergi ke psikiater. Seluruh psikiater udah dicari, ini. Aku jawab ini, aku rodok gregetan, udah gini aja. Jangan ke psikiater, ayo langsung ke rumah sakit jiwa di Lawang. Langsung istriku tancap gas, mobil dibuka, dihidupkan, ya aku mau nggak mau berangkat. Biasanya habis gitu aku nggak mau. Nyampe di sana, saya diwawancarai. Kesimpulannya, saya tidak sakit, disuruh pulang. Pokoknya, aku gini, dasar saya itu kan dablek. Pokoknya saya ingin opname di sini. Cari pengalaman. Loh kalau begitu jawabannya harus jangan begini Pak. Dijawab kayak apa? Nanti pertanyaan, jawabannya yang nomor ini. Kan ada 3 itu jawabannya. 1, 2, A, B, C. Ya udah jawab itu supaya saya layak masuk rumah sakit jiwa. 3 hari saya disuruh pulang. Saya nggak mau, saya 11 hari minimal atau 12 hari. Mesisan istriku nangis tiap
Istriku tak larang jenguk. Kamu jangan jenguk setiap hari loh. 3 hari sekali atau minim atau 10 hari sekali atau jangan jenguk sama sekali, baru itu hebat. Tapi istriku 3 hari sekali jenguk itu. Usilah di rumah sakit jiwa. Uzlah di rumah sakit jiwa. Loh, akhirnya saya dapat pengalaman. Itu para tenaga medik di rumah sakit jiwa itu ada yang gila loh. Gitu. Orang gila saja itu bisa menjadi tenaga medik ngopeni orang sakit jiwa. Jadi kamu jangan menghina orang yang dirawat di rumah sakit jiwa atau orang yang punya rekam medik di rumah sakit jiwa. Itu bukan aib, itu loh. Kamu profesor loh, dasmu mbok telendi. Jadi orang yang sudah dirawat di rumah sakit jiwa itu artinya dia itu orang sehat. Dia sadar diri untuk memeriksakan diri pada jalur yang tepat. Ora koyok rekomu kan selalu ben ditambani anakku, anakku ya iso nambani lho ki. Kowe iki profesor apa dukun itu lho. Wong anakmu iku menclek, mohon maaf ya. Anakmu ki ora waras. Lah wong ora waras kok nambani wong sakit. Nah, mohon maaf. Terus sampean terus menyebarkan apa itu jenenge? Setelah rekam medik itu aminkan, tolong ya, ini dokumen ini rahasia untuk saya. Tolong, sebenarnya sampean nggak boleh tahu. Yang boleh tahu itu hanya orang terdekatku dan yang bertanggung jawab bila aku sakit adalah istriku. Tapi kamu kan ngotot, ya toh? Ya tak berikan. Dan ternyata itu bocor ke semua orang Jakarta tahu, ya toh? Bahkan RI1 tahu bahwa Yaimin pernah di rumah sakit jiwa, kok bisa tahu lah karena bocor kemana-mana. Untuk ini saya minta Agustian Anggi Siagian supaya Mufidah ini dilaporkan ke polisi dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang berlaku. Guys, ini masuk lagi ke segmennya Syahara Yaimin. Tadi kalian sudah melihat ya beberapa video terkait kasusnya Syahara. Nah, ini ada ternyata Pak Yaimin sudah tahu pelaku pengambilan barang-barangnya gitu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Ini kasus sepertinya belum selesai. Tapi kenapa sekarang Syahara tidak banyak bicara ya? Malahan Pak Yaimin yang sekarang banyak bicara guys. Nah, ini kita lihat seperti apa. Ternyata Pak Yaimin sudah tahu pelakunya gimana guys. Apa yang diambil? Arloji sebanyak 4 buah. Emas diambil. Jadi siapa yang mengambil? Di antara 4 orang. Siapa dia? 1. Singkatannya adalah Ruwet. Ya, ketua Ruwet 09. 2. Biasanya Yaimin kalau manggil itu the king of the Kong, yaitu ialah Merdeka orangnya itu. Yang biasanya kalau tanya saya itu, kalau memang kamu punya tanah, mana surtu pukatnya, itu orangnya itu tahu. Terus ketiga orang yang bilang pada hey dugong itu Pak Sofian itu ya. Terus yang keempat ini singkatan yaitu NO Groho. Nah, 4 orang ini adalah salah satu di antara mereka orang yang mengambil emas senilai 600 juta. Yang mengambil arloji yaitu Rolex, Bulgari, Armani, terus apa satunya? Pokoknya Rolexnya 2. Waduh. Katanya Yaimin pernah punya rekam medik RSJ. Oh ya? Masa? Tapi terlepas dari apapun, siapapun yang salah dalam kasus jalan saat ini, aku nggak peduli. Ya karena sekarang itu aku lagi enjoy aja gitu, seneng aja gitu dapat ilmu gratis dari seorang Yaimin. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Ya salah satunya adalah cara beliau dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi masalah di dunia ini yang memang membuat kita itu harus memaksa kita tuh harus sedikit gila gitu loh. Gila memang cara beliau, memang gila, nyeleneh, iya nggak? Bagaimana cara beliau mengontrol emosinya, bagaimana cara beliau mengontrol hatinya, terutama memang aku belajar banyak bagaimana cara beliau dalam mengolah hatinya untuk bisa menghadapi, bayangin diperlakukan seperti itu, tapi beliau menghadapinya
apalagi istrinya itu sabar banget, dan aku banyak belajar salah satunya itu. Ya udah, ambil aja hikmahnya, ambil aja ilmunya, yang apalagi beliau sekarang mau men-share ilmu-ilmu beliau di sosial media yang bisa banget kita akses dengan mudah. Terutama aku yang nggak pernah menyentuh sedikit pun pondok pesantren, pesantren kilat aja nggak pernah, yang fakir ilmu, yang haus ilmu ini, seneng banget dan aku banyak belajar dari beliau. Waduh. Menurut pendapat kan gimana Kak? Apakah Salam waras. nah ini ada Sahara sih, Sahara stres hadapi laporannya ini dengan tuntutan fitnah dan persekusi. Sahara. Nah, kemana dia sekarang Sahara? Nih, ada VT-nya. Tonton dulu ya sebentar ya. Waduh, ini kan fitil lama kan? Aduh, Kelihatan sekali bahwa Sahara ini sangat memprovokasi mempersekusi Yaimin ya. Mungkin Yaimin ini ya diam dan merekam semua kejadian-kejadian yang ada. Kemudian si Sahara ini ya dulu-dulunya itu ya memprovokasi penduduk setempat ya, warga-warga setempat untuk membenci Pak Yaimin. Nah, sekarang berbalik arah, Yaimin menyerang dengan bukti-bukti yang ada bahwa Sahara ini memang seorang provokator yang ulung. Nah, sekarang ini kabar terakhirnya itu Sahara ini lagi stres ya katanya. Makan tuh atas semua tingkah lakumu yang engkau provokator ya. Sebenarnya Yaimin ini akan mengumumkan sesuatu rahasia dari Sahara ini. Yaimin ini sepertinya sangat curiga sekali Sahara ini ada bermain api dengan si Agil ya, si Agil itu anak buah si Sahara itu. Karena berapa kali dalam VT-VT tertentu ini si Yaimin ini melihat bahwa si Agil ini ada di dalam rumah, kemudian sama si Sahara ini ada di dalam rumah. Nah, Yaimin ini ingin melihat si Agil di dalam rumah ini, tapi si Sahara ini nggak mau. Nah ya, jadi berbalik. Jadinya Sahara ini mengatakan bahwa Yaimin ingin melecehkan dirinya. Padahal yang sebenarnya Sahara lagi bagi-bagi apem. Jadi siapa sih yang sudah kebagian apem? Oh, silakan di absen ya. Dan sekarang ini sepertinya Yaimin benar-benar ingin berperang. Berperang melawan Sahara supaya Sahara segera dapat baju Shopee-nya ya. Salam waras. Jadi inilah contoh yang nyata bagi pemfitnah bahwa apa yang kau fitnah itu akan keluar mana yang asli dan yang benarnya. Jadi buat pemfitnah nih, sebagai contoh Sahara sudah memfitnah dan sekarang dia kena karmanya ya. nah itu dia guys ya, terkait info dari Sahara Yaimin ya, yang katanya stres hadapi laporan Yaimin dengan tuntutan fitnah dan persekusi. Mungkin kalian punya pendapat ya, kira-kira kok bisa ya tadi kasusnya ya ini nggak selesai aku lihat ya, panjang ya, tapi aku lihat VT-VT-nya Sahara semakin dikit ya daripada Yaimin, banyak banget setiap hari kayaknya selalu bikin VT, tapi Sahara mulai sedikit-sedikit mulai diam ya, jarang mengupload gitu ya. Ya, mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.